Polri tetapkan 72 tersangka kasus karhutla modus didominasi pembakaran lahan. Nah, akhirnya ketangkep juga kan binatang-binatangnya kan. Gue bilang juga apa, ini tuh pasti disengaja. Mereka tuh pengen lahannya Pak, pengen menanami lahannya tuh buat sawit. Gue bilang juga apa, bener kan? Ya kan? Mereka tuh ternyata memang sengaja membakar lahannya guys, ya mereka tuh pengen mengirit biaya operasional pemangkasan hutannya. Biasanya kalau normal-normal kan kita harus sewa eskavator dulu tuh, alat berat kan. Nah itu biayanya gede. Kalau dibakar kan irit biaya, modalnya korek doang ya kan. Tapi mereka itu nggak tahu efeknya buat masyarakat gimana, efeknya buat satwa-satwa yang tinggal di hutan tuh gimana. Tangkap Pak, usut sampai tuntas Pak. Ini merugikan orang banyak Pak. Bahkan negara Malaysia pun terkena dampak. Gaskan Pak, jangan kasih kendor. Halo guys, selamat pagi. Hari ini tuh ceritanya kita mau jogging ya. Tapi kita lihat cuaca, ternyata kayaknya nggak jadi jogging karena kabutnya tebel banget. Ini tuh sudah menunjukkan jam 7 pagi ya, dan itu tambah tebel kabutnya. Ini kemungkinan masih ada kebakaran hutan ya yang di daerah Ganilir sama Gandus tuh kalau mau lihat. Karena kabutnya tebal banget. Itu sudah menunjukkan jam 7 pagi dan amat tol kan ya. Ini masih ada kebakaran di daerah Reyes sama Gandus ya. Bisa tuh kan? Ya langsung ditambahkan mesin aja. Jadi kita pulang aja, bisa apa dan kita langsung pulang. Kabutnya memang tebal, kalau dibandingkan di mau sehat jadi nggak sehat. Apalagi untuk sama-sama di luar yang penting di atau mau keluar itu pakai masker yang untuk tidak pakai masker. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Jadi kita pulang aja, jadi beli sarapan dan kita langsung pulang. Ya kabutnya makin tebal jadi nggak memungkinkan. Jadi maunya sehat, jadinya nggak sehat. Jadi kita pulang aja. Untuk sahabat-sahabat di luar ya, mending di rumah aja, atau mau keluar itu pakai masker biar untuk jaga-jaga, untuk jaga kesehatan. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Hutan dan lahan atau karhutlah masih mengepung sejumlah wilayah Kalimantan. Dalam sepekan terakhir, kabut asap pekat dilaporkan mengganggu aktivitas warga hingga menurunkan kualitas udara. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, konsentrasi PM 2.5 mencapai 389,4 mikrogram per meter kubik dan masuk kategori berbahaya. Jarak pandang warga bahkan dilaporkan hanya sekitar 3 meter. Kondisi ini membuat jam masuk sekolah diundur menjadi pukul 9 WITA. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tercatat 298 kejadian karhutlah dengan luas lahan terbakar mencapai 261,41 hektar sejak 1 Juni hingga 19 Agustus 2026. Di Kota Waringin Barat, luas lahan terbakar mencapai 859,49 hektar dengan 189 kejadian dan 461 titik panas. Sedangkan Pontianak, Kalimantan Barat mencatat kualitas udara terburuk di Indonesia dengan indeks 191. Di Kalimantan Barat sendiri terdeteksi 4041 titik panas, menunjukkan ancaman karhutla masih sangat serius. Kalimantan gagal jadi ibu kota negara, terbakar. Tidak tahu terbakar atau dibakar. Namun yang jelas kebakarannya itu aneh, sangat nasionalis. Malaysia aman, tidak terbakar, tapi terbakarnya hanya di Kalimantan. Nah, apa yang akan terjadi di negeri ini? Walaupun asapnya sampai Malaysia, sampai ke Singapura. Iya, kan aneh. Dan lebih anehnya lagi, kebakaran yang sebegitu hebatnya, pemerintah menugasi tim untuk pemadamannya atau menghentikan kebakarannya itu Haji Isam. Entah apa jabatannya dia, kok tahu-tahu jadi seperti itu. Biasanya entah jenderal atau dari SAR atau dari tim bencana atau apa. Ini nih Haji Isam. Sudah tahu kan siapa Haji Isam? Iya, dia Raja Sawit.
Dia raja tambang, oligarki, swasta. Jadi ketua tim pemadam hutan, jenderal-jenderal, kepala-kepala departemen, kementerian di bawah koordinasi dia. Ada yang komen, ya, ini bagaikan tikus lapar disuruh jaga lumbung. Ya, kita lihat apa yang terjadi nanti. Entah milik siapa lagi sawit berikutnya, siapa yang jadi tersangka. Paling ya cemen-cemen itu, cek-cek. Tapi bos-bosnya nanti tahu-tahu main domino sama menterinya di dekat istana kayak yang kemarin. 73 titik api Kepung Kalimantan. Kalimantan dikepung kebakaran hutan, kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan masyarakat. Di Kalsel, darurat asap truk carrier terbalik di Gambut hingga belasan penerbangan bandara tertunda. Krisis kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan kini memasuki fase terparah setelah kabut asap pekat memicu polusi udara ekstrim, sekaligus kecelakaan lalu lintas. Karhutla di Kalimantan tahun ini capai 33.837 hektar, setara 2 kali lipat kota Bandung. Dampaknya bahkan sampai ke Malaysia. 108 sekolah ditutup sebab asap Karhutla Kalimantan. Berdasarkan informasi terkini pada 20 Agustus 2026, BMKG mencatat jarak pandang di Bandara Supadio sekitar 4 km dalam kondisi berasap pada pukul 10. Pada waktu yang sama, jarak pandang di Bandara Jilik Triwut Palangkaraya tercatat sekitar 6 km. Di sejumlah titik di Banjarbaru, jarak pandang telah kembali mencapai lebih dari 10 km. Masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan. Pemerintah juga perkuat satuan tugas darat. Dan berdasarkan data operasi, penanganan di 3 titik provinsi prioritas di Kalimantan melibatkan sedikitnya 12.880 personel gabungan, terdiri atas 1.410 personel di Kalimantan Barat, 10.700 personel di Kalimantan Tengah, dan 770 personel di Kalimantan Selatan. Unsur yang terlibat meliputi Manggala Agni, TNI, Polri, BNPB, BPBD, masyarakat peduli api, pemerintah daerah, pelaku usaha, relawan, dan masyarakat. Petugas selalu melakukan pemantauan hotspot dan laporan masyarakat, patroli terpadu, pemeriksaan lapangan, pemadaman darat, pembasahan, dan pendinginan. Dan juga operasi modifikasi cuaca terus dioptimalkan. Mari kita fokus untuk mencari solusi terlebih dahulu dan menyelesaikan masalah kebakaran ini. Karena titik awal penyebabnya pun masih simpang siur. Tetap jaga keselamatan nomor 1, jangan keluar kalau tidak penting. Dan ketiga, selalu pakai masker, apalagi untuk ibu hamil, anak kecil. Saling menjaga satu sama lain, dan yang terpenting, dampak polusi kebakaran tidak bisa dianggap remeh. Jadi untuk sekarang, daripada kita mengharapkan orang lain, jaga diri kalian masing-masing dan keluarga. Stay safe semuanya. Polda Kalteng tetapkan 12 tersangka diduga pembakaran hutan dan lahan di sejumlah titik Kalimantan. Nah, pertanyaannya sekarang, si Menteri Kehutanan itu mana? Dia kalau nerima amplop cepet banget, udah ngembaliin amplopnya juga lama, giliran ada musibah hutan begini dia hilang. Malah gue lihat di Instagram story-nya dia sedang menerima tamu di kediamannya. Lu nggak ada sedikit rasa empati gitu sebagai Menteri Kehutanan? Itu udah hampir satu Kalimantan kena dampak dari asap kebakaran hutan itu. Bahkan sudah ada yang masuk ke rumah warga. Lu malah dengan santai duduk di rumah nerima tamu. Nah, di konten gue yang kemarin gue masih dengan tenang, nggak mau menduga-duga, masih dengan sangat positive thinking. Emang, aduh ya ampun, nggak bisa banget positive thinking ya di sini nih. Aduh, tau nggak?
asap kebakaran itu sakit banget pada saat masuk ke tenggorokan, apalagi masuk sampai ke paru-paru. Jangankan asap kebakaran hutan, kita kena polusi dari knalpot aja udah kayak gimana sesaknya, apalagi kebakaran yang hampir satu kota begini. Mana negara tetangga kita juga sudah kena dampaknya, dan ini Menteri Hutan masih nyantai-nyantai aja gitu. Dan buat yang ngebakar, gue sumpahin lu mati ya. Karena lo pada ini yang cuma belasan orang, semua kena dampaknya. Ratusan bahkan ribuan warga Kalimantan. Udah ya, gue cuma mau bilang stay safe untuk warga Kalimantan. Semoga kalian bisa melindungi diri kalian sendiri.